muncul lagi suku Maki, suku Bungbu, suku Mamasa. Ya, pelajaran sekolah kan ya sudah jelas lah, suku itu cuma 4. Ada egosentris. Saya lihat lebih ke ego siapa yang mau paling tua. Saya harus lebih dominan dari yang lain. Kalau lain itu sudah final loh, Kak. Kita masih sibuk dengan bahwa Kita saya masih bukan mandor, saya bukan Toraja, saya bukan. Sebelum tanggal 31 Agustus 1957 itu, dulu misalkan di Mamasa itu dibilang Mamasa Toraja. Mamasa Toraja. Kalumpang Toraja. Kalau Maki sendiri itu lebih mempraktekkan alu sandap itu. Kalau di Mamasa itu terbagi dua, ada yang alu sanda saratu dan alu sanda. Yang saya baca dari bukunya Kets Baus, di Mamasa itu masih melakukan tradisi ritual suku Toraja yang purba. Makanya itu banyak orang salah paham. Kita ndak pesta orang mati, jadi ndak mau menganggap Toraja. Nalotong, Kondo Sapata, Tanah Rongkong, Rantai Pao, dan Makale serta Poso. Semuanya digabungkan dalam satu suku bangsa Toraja bersatu. Selamat malam. Pada malam hari ini saya bersama dengan Bung Dani El Gibor ya, yang kita kenal. Kawan ini atau Bung Dani ini adalah salah seorang perupah, pelukis juga, ya multi talent lah kalau saya menyebutnya. Akhir-akhir ini saya bersama dengan teman-teman mengikuti beberapa perdebatan atau diskusi, baik itu di media sosial maupun secara langsung, soal tentang suku yang kemudian sering terjadi perdebatan bias, Bung Dani. Iya, Kak. Perdebatan bias. Nah, di akun-akun media sosial ini kan banyak yang bermunculan bahwa pembagian suku, ada suku Toraja, suku Maki, suku Mamasa, terus suku Mandar. Nah, secara umum yang kita pahami bahwa di suku Sulbar ini kan ada 4 suku, cuma 4 suku yang kemudian kita pahami secara umum, yaitu suku Toraja, suku Mandar, Bugis, dan Makassar. Nah, ini tentu kita butuh sebuah perspektif yang mungkin bukan perspektif yang sudah dianggap final. Nah, maka malam ini kita bersama dengan Galeri Mandar ingin mencoba membangun diskusi santai, diskusi atau cerita lepas tentang kira-kira bagaimana sih seorang Dani ini melihat perdebatan ini, melihat untuk mengurai benang kusut itu yang di media sosial, yang sehingga terjadi perdebatan liar yang hanya bersifat asumsi ya. Iya, sebenarnya saling kesalahpahaman saja lah. Jadi mungkin karena juga pengetahuan yang kurang kurang membaca, mungkin juga kurang banyak mendengar atau sesuatu. Jadi akhirnya kesalahpahaman itu yang justru akhirnya bikin kayak mau jadi perpecahan lah. Saya lihat kalau di sosmed kan sampai saling mengejek, mengolok-olok kan, sebenarnya kurang bagus. Terus khusus kita di Sulbar ini, spesifik ke Sulbar, bahwa yang terjadi hari ini adalah sebagaimana yang disampaikan dari Bung Dani ini, karena mungkin kita kurang membaca, kurang terliterasi, atau kita belum pernah mendapat informasi entahkah itu teks atau manuskrip yang menceritakan tentang bahwa saya misalnya suku Mandar, suku Toraja, sehingga itu yang membuat bias perdebatannya. Nah, di beberapa kelompok atau komunitas yang sering membahas persoalan ini, kira-kira kalau misalnya menurut Bang Dani ini, apa misalnya kira-kira cara untuk melacak itu, apa yang harus kita lakukan dari awal dulu? Kita harus tahu apa bahasa yang kita pakai sebenarnya, kan sebenarnya syarat mengetahui sebuah suku itu sebenarnya bahasa. Kenapa kok saya pakai bahasa apa yang paling dekat dengan kita untuk pakai komunikasi misalkan begitu kan? Misalkan kalau saya bisa bahasa Mandar misalkan, walaupun logatnya misalkan logat Majene misalkan tuh. Kenapa saya bisa komunikasi misalkan dengan orang Campalagian, dengan berarti saya satu suku dong dengan dia, begitu misalkan. Atau misalkan orang Kalumpang kok bisa komunikasi dengan orang Mamasa, bisa dengan orang Toraja, artinya suku yang paling dekat dengan saya apa? Ya sebenarnya kesimpulannya itu. Berarti kita bisa melacak, misalnya ada kesamaan bahasa, misalnya saya ini tinggal di Mamuju. Terus ada kemiripan atau kesamaan bahasa saya dengan orang Toraja, apakah itu bisa menjadi dasar untuk melacak bahwa saya sebenarnya dari suku Toraja, atau ketika saya ada kemiripan bahasa dengan orang Mandar, saya bisa melacak bahwa saya adalah suku Mandar ini. Sebenarnya kan itu yang saya katakan tadi, Kak, bahwa syarat memang itu pertama memang bahasa tuh, berarti satu kelompok ini dulu, cuma memang dibedakan dengan logat. Cuma misalkan
tapi sudah tidak melakukan budaya-budaya yang lama, ya bisa saja sih sebenarnya berubah. Itu bisa saja terjadi, misalkan kayak di daerah Kalimantan kan ada misalkan Dayak terus menikah dengan Melayu dan akhirnya timbul lagi bahasa-bahasa baru, tradisi baru itu kan bisa dikategorikan lagi menjadi suku lain. Itu menurut beberapa maksudnya ahli-ahli etnografi itu bisa begitu, Kak. Jadi kan yang terjadi hari ini adalah dari 4 suku yang di wilayah Sulselbar ini tadi, dari Toraja, Mandar, Bugis dan Makassar, seringkali kita menciptakan perdebatan liar. Yang saya maksud menciptakan perdebatan liar karena kita kurang pengetahuan. Kalau Bang Dhani tadi menyebut bahwa semestinya salah satunya adalah ada kesamaan bahasa. Kesamaan bahasa inilah yang ketika misalnya saya berada di wilayah Mamuju yang punya kesamaan bahasa dengan Mandar, saya tidak mau disebut sebagai Mandar hanya karena saya berada di wilayah Mamuju misalnya. Ya, demikian sebaliknya. Orang misalnya Toraja yang kemudian kebetulan saja berada di wilayah Mamuju yang tidak disebut sebagai wilayah Toraja secara administrasi, maka itu yang menciptakan perdebatan. Maksud saya adalah kira-kira apakah ada satu cara atau metode yang bisa dilakukan agar orang memahami bahwa ternyata suku A atau misalnya suku Toraja itu menciptakan suku atau sub-sub suku itu sendiri. Kira-kira apakah ada penjelasan? Kalau saya lihat begini ya, Kak. Tadi pertama bahasa, terus setelah bahasa kita harus selidiki apa sih kebiasaan nenek moyang kita dulu. Tradisi. Misalkan begitu kan, kebiasaannya apa sih? Oh, ada ritual begini, misalkan ritual ini, ritual itu. Oh, ritual ini dulu dilakukan oleh suku apa misalkan. Oh, ternyata dekat dengan ini, berarti oh satu suku yang sama sebenarnya begitu, Kak. Misalkan di Kalumpang itu kan ada Mak Buah, begitu. Ternyata ini adalah bagian dari ritual dari agama yang dipimpin oleh pemuka-pemuka agama perempuan, dan kalau kita selidiki ternyata itu adalah jenis dari Aluk Sandap itu. Jadi ada hubungan dengan memang bahwa ini adalah agama dari agama Toraja, begitu. Jadi bisa disimpulkan oh ternyata memang sukunya Toraja. Jadi kita juga bisa melacak dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi itu untuk bisa melacak bahwa wilayah ini adalah masuk dalam sub-suku tertentu atau misalnya sub-suku Toraja. Ini menarik nih Bang Dhani tentang tradisi yang dijelaskan, khususnya di Sulbar ini. Kalumpang yang kemudian kita kenal sebagai suatu wilayah yang dianggap mapan lah, sehingga terjadi perdebatan yang panjang lagi bahwa saya menyebut diri suku Kalumpang, saya menyebut diri adalah suku Mandar, saya yang lain tidak ingin disebut sebagai suku Toraja. Apakah ini maksud saya adalah apakah ini bagian daripada sub-sub suku itu sendiri, ataukah memang dia adalah satu suku sendiri? Di luar dari 4 suku yang kemudian menjadi pengetahuan kita secara umum tadi. Ya, sebenarnya kan kenapa dikatakan sub-suku, Kak? Artinya ada kebiasaan-kebiasaan lainnya yang artinya bisa membuat sedikit ada perbedaan. Itu makanya dikatakan jadi sub-suku. Misalkan oh di sana melakukan ini, rumah adatnya begini tapi bahasanya tetap sama, makanya dikelompokkan lagi jadi sub-suku. Misalkan kita katakan Toraja, ya benar saja karena di Kalumpang itu kan ya orang-orang dari Proto Melayu juga. Nah, yang sedangkan dikelompokkan dalam grup Proto Melayu itu adalah grup Toraja, jadi otomatis ya pasti itu dari keempat suku yang diakui di Sulselbar pasti jelas masuk di suku Toraja, begitu. Artinya dari keempat suku yang diakui di Sulselbar ini tinggal kita melacak itu mulai dari kebiasaan atau tradisi-tradisinya, termasuk bahasa atau ada kemiripan bahasa yang bisa kita lacak bahwa sebenarnya saya dari suku A atau suku B, jika misalnya ada kemiripan bahasa dan tradisi. Nah, ini menarik. Tadi Bang Dhani menyebut bahwa ketika satu subsuku melakukan satu ritual yang mungkin saja ketika berada di luar wilayah, misalnya suku Mandar, yang kebetulan saja dia berada di wilayah utara. Utara yang saya maksud adalah di Pasangkayu. Yang sudah tidak lagi melakukan ritual atau tradisi yang dibawa dari Mandar ini, tetapi secara bahasa
dia masih punya kesamaan. Apakah itu? Ya kalau menurut saya dia tetap mandar, Kak. Dia karena mandar. ya karena sebenarnya kebudayaan juga itu banyak bergeser juga, itu juga banyak faktor juga sebenarnya, Kak, toh. Misalkan juga lingkungan, bisa juga karena kepercayaan baru, itu bisa saja terjadi. Jadi bukan berarti misalkan dulu agamanya Alu, terus tiba-tiba berubah menjadi agama yang baru, terus lantas tidak menjadi suku itu sebenarnya menurut saya salah sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi ya, cuma makanya saya bilang agama itu bisa berubah, tapi suku kan tetap itu. Suku itu tetap memang bawaan identitas yang tidak bisa dilepas dari bawaan lahir itu. Walaupun sekarang misalkan dia pindah ke Malaysia, ya tetap sukunya ya tetap itu dari lahir. Nah ini menarik. Saya masuk di tradisi nih, Bang. Dan ya mungkin sepanjang perjalanan Bang Dhani sebagai seorang perupa atau pelukis ya, tentu sudah punya banyak pengalaman melihat itu dari tradisi-tradisi termasuk keyakinan ini. Nah, khusus di suku Toraja ini, spesifik ke suku Toraja ini, yang melakukan persebaran atau diaspora dari beberapa wilayah, mungkin ada yang ke Mamuju Utara atau yang dikenal sampai hari ini adalah Pasangkayu, bahkan ada di Mamuju ini. Suku Toraja yang ada di Mamuju misalnya, yang tidak lagi melakukan upacara-upacara atau ritual-ritual yang sama halnya dilakukan di Toraja, apakah itu juga akan bisa menghilangkan kesukuannya tentang Toraja? Kalau menghilangkan kesukuannya tentang Toraja sebenarnya tidak, cuma akhirnya menjadi kesalahpahaman terhadap generasi-generasi, Kak. Jadi misalkan generasi yang misalkan orang yang baru meninggalkan kan dia masih ingat kan, misalkan begitu. Tapi kalau misalkan anaknya lagi dan anaknya lagi pasti kan sudah tidak tahu, bahkan misalkan orang tuanya sudah tidak ada, jadi tidak ada lagi cerita bahwa oh nenek dulu itu begini, nenek dulu. Akhirnya seperti menciptakan timbullah nama-nama suku baru. Itu akhirnya kita mungkin suku A deh karena kecamatan kita namanya A. Misalkan begitu, atau kabupaten kita namanya B, jadi kita kasih nama suku kita B, begitu. Akhirnya yang timbul begitu, Kak. Artinya apa? Bahwa semestinya tradisi atau sistem keyakinan itu harus tetap kita pelajari meskipun sudah ada pergeseran dari apa yang diyakini oleh orang tua kita atau daerah atau suku kita berasal. Nah, ini menarik di beberapa waktu lalu bahwa ternyata ada beberapa tradisi, misalnya dari tradisi suku Mandar, suku Toraja, Makassar, dan Bugis, yang kerap kali disalahpahami oleh beberapa teman-teman di luar sana atau kelompok-kelompok yang menganggap dirinya bahwa saya mapan dalam bicara suku. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita secara bersama-sama ini bahwa di tiap-tiap wilayah tentu pasti berbeda tradisi yang dilakoni atau dijalani. Nah, tradisi-tradisi ini seperti misalnya di Kalumpang yang tidak lagi melakukan rambu solo lebih ke rambu tuka sih, Kak. Rambu tuka tetapi penyebutan mungkin dialeknya atau ada pergeseran bahasa ya lebih banyak ada kadang perbedaan saja, Kak. Tapi dalam strukturnya itu sebenarnya sama gitu, sama. Misalkan kan kalau di agama saya misalkan Kristen itu kan banyak juga ada aliran, tapi konsepnya sama konsepnya. Jadi bisa diketahui bahwa oh ini bisa disimpulkan bahwa oh ini Kristen begitu. Padahal ya mungkin alirannya ada yang Advent, Pantekosta, Protestan begitu kan, banyak alirannya kan. Tapi bisa disimpulkan bahwa oh ini Kristen. Nah, sebenarnya begitu juga dengan agama leluhur dulu kan. Ada namanya misalkan ada yang bilang oh Alu Mapurondo, ada yang bilang Alu Simemangan, ada yang bilang Alu Todolo, ada yang bilang Alu Toyolo. Itu kan sebenarnya sesuai dari daerah-daerah saja, tapi ketika kita cari tahu konsepnya ternyata sama. Ada yang mengatur 7.777 pemali tadi. Sembari seruput kopinya nyantai-nyantai. Agak tegang ini kopi jadi asli. Ini tadi saya masih penasaran ini tentang berbagai ritual yang hari ini banyak dilakukan oleh para pemangku-pemangku. Nah, sebenarnya beberapa wilayah tentu masing-masing punya ritual tersendiri, entah itu warisan dari leluhur mereka, seiring dengan perkembangan zaman itu sudah mulai hilang.
mungkin sudah ada akulturasi atau percampuran dari luar, ataukah memang sudah dipengaruhi oleh modernisme hari ini ya, zaman modern kurang lebihnya. Nah, di Sulbar saya mau tarik secara spesifik. Ya. Ada satu fenomena hari ini yang terjadi, ya. Misalnya, ya kita sebut saja yang dekat-dekat ini di Kalumpang, ya. Ada dua perbedaan perspektif atau sudut pandang melihat Kalumpang misalnya. Nah, bahwa saya berada di Kalumpang A dan saya berada di Kalumpang B. Nah, ini tentu akan semakin membuat generasi kita kabur tentang Kalumpang itu sendiri. Justru tidak bersatu, Kak. Karena masing-masing misalkan kampung mempertahankan nama sendiri, misalkan oh kampung kita itu sebenarnya namanya kampung A misalkan. Terus yang satu juga bilang kita kampung B. Akhirnya ya dari dulu sampai tahun 2025 ini itu terus yang dipermasalahkan, Kak. Padahal mereka punya kesamaan bahasa, ada kesamaan ritual. Cuma dibedakan ya kampungnya di sana dan kampungnya di sini, itu saja sebenarnya. Pada sesungguhnya itu adalah sub-suku ya, sub-suku yang kemudian hanya karena persoalan dia berada di wilayah A sehingga ada perubahan bahasa atau dialek lah, kurang lebihnya kayak begitu. Lebih ke dialek sebenarnya. Dialek ya. Nggak ada bukan dialeknya, atau ya mungkin kita kenal secara sederhana logat. Logat. Terus akhirnya merasa bahwa suku yang berbeda. Lalu kemudian membentuk suku baru lagi. Akhirnya bukan lagi kita terlihat orang yang berpikir secara baik, malah terlihat lucu. Kenapa bisa tiba-tiba timbul suku baru? Sebenarnya kan kita tidak punya tidak punya kapasitas di situ untuk menentukan suku-suku kan, itu sudah ada ilmunya juga kan, sebenarnya kan. Betul. Makanya saya bingung tiba-tiba, oh ini suku ini jadi suku A deh namanya. Padahal seharusnya tidak begitu kan. Ini menarik. Saya mau mencoba menggali lebih jauh tentang suku Toraja ini. Suku Toraja ini kan tentu punya persebaran atau diaspora di beberapa wilayah yang ada di Sulbar ini. Suku Toraja ini tentu terdapat di beberapa wilayah yang ada di Sulbar, misalnya di Mamuju sampai ke Mamuju Utara dan lain sebagainya. Sehingga di beberapa akun media sosial saya menyimak bahwa ternyata ada lagi suku Bunggu, suku Maki, suku Mandar, dan suku Mamasa. Nah, saya jadi bingung melihat bahwa ternyata bukan hanya 4 suku ini yang tadi diakui. Kalau seperti itu, karena sebab muncul lagi suku Maki, suku Bunggu, suku Mamasa. Nah, ini tertariknya saya mau mencoba menggali bahwa kira-kira bagaimana Bang Dhani melihat itulah. Kalau saya sebenarnya ini lebih kesalahpahaman saja, Kak sih. Misalkan suku Maki ya, kalau saya sih lebih menyebutnya sih sebenarnya lebih ke sub-suku, Kak. Mamasa juga begitu. Mamasa itu bukan nama suku. Mamasa itu sebenarnya diambil dari kata mamase. Cuma karena Belanda saat itu tidak bisa menyebutkan mamase, dia sebut mamasa. Jadi akhirnya dijadikanlah nama mamasa. Kalau Bunggu tadi, saya setauku itu lebih ke rumpunnya suku Kaili, Kak. Rumpun suku Kaili. Nah, Mamasa dan Maki tadi sebenarnya adalah suku Toraja yang terbagi. Kalau Maki sendiri itu lebih mempraktekkan Aluk Sandapitu. Kalau di Mamasa itu terbagi 2, ada yang Aluk Sandasaratu dan Aluk Sandapitu. Sebenarnya begitu. Aluk Sandapitu itu apa? Sistem keyakinan? Ya, sistem keyakinan, Kak, dan itu masih bisa kita saksikan di wilayah 3 itu di daerah Tabulahan ada, di Buntu Malangka ada. Ya, itu masih sistemnya dari dulu sampai sekarang begitu terus, sama sistemnya sama. Dan saya pernah tanya-tanya apakah dulu orang di Maki begini. Oh ya, begini juga di Tabulan. Iya, begini juga sebelum memeluk agama Kristen, atau misalkan orang di Mambi di Arale sebelum memeluk agama Muslim. Ya begini juga. Agama yang diwarisi dari moyang mereka ya. Ya. Jadi itu memang sistemnya. Kalau yang saya baca dari bukunya Ketsbaus, itulah kenapa dikatakan di Mamasa itu masih melakukan tradisi ritual suku Toraja yang purba. Yang purba. Karena memang sebelum tergantikan dengan
pengucapan syukur untuk kehidupan tadi, misalkan pesta panen, syukuran apa semua itu sebelum tergantikan dengan pesta kematian, ya itu tadi Kak sebenarnya. Yang makanya itu banyak orang salah paham, dia pikir karena oh kita ndak pesta orang mati jadi ndak mau menganggap Toraja. Saya bagian daripada suku Toraja. Hanya karena persoalan mereka sudah tidak lagi melakukan ritual atau proses pesta orang mati itu, sehingga mereka tidak menganggap bahwa dia bagian dari suku Toraja. Nah, karena kita sudah tadi sepakat bahwa secara umum ya di Sulselbar ini ada 4 suku yang kemudian masing-masing melakukan diaspora sehingga terbentuk sub-sub suku itu tadi. Termasuk kita bisa melacak mulai dari tradisinya, sistem keyakinannya, bahkan barangkali mungkin dari arsitektur bangunan rumah adatnya itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai acuan bahwa sebenarnya saya sih berangkat dari suku ini. Ya sebenarnya banyak juga kesalahpahaman, misalkan tapi kenapa rumah adatnya kok beda gitu kan? Biasa orang menghubung-hubungkan itu, padahal ya yang dimaksud sejarawan itu kata Toraja sendiri itu yaitu luas, orang-orang yang di gunung itu sebenarnya, orang-orang yang di atas, sama dengan Dayak itu. Dayak artinya hulu. Jadi orang semua yang di hulu. Jadi Toraja ini adalah orang yang di atas, orang yang berada di wilayah pegunungan. Jadi dikelompokkan itu tadi Kak. Jadi sebelum tanggal 31 Agustus 1957 itu sebenarnya dulu misalkan di Mamasa itu dibilang Mamasa Toraja, Kalumpang Toraja, misalkan di Kayu Berang Toraja, di Sadan dibilang Sadan Toraja. Selalu ada Toraja yang kemudian menjadi penanda bahwa ini adalah identitas suku Toraja. Bahkan di Poso dibilang Toraja Baree. Nah, di Kaili dibilang Toraja Ledo. Cuma karena tadi dijadikan nama kabupaten, akhirnya orang penyempitan makna, Jadi ketika bilang kamu suku apa nih, misalkan, bingung dia, suku apa ya, misalnya. Tapi bahasaku bahasa Toraja, terus akhirnya mungkin suku Toraja, terus ada lagi yang ceplos, tapi kamu nggak pesta, tapi kamu nggak ini, akhirnya tambah salah paham lagi, begitu. Nah, dalam setiap suku tentu ada tradisi atau sistem keyakinan, yang dimana sistem keyakinan ini saya membaca satu pemikiran atau Emil Durkheim menyebut bahwa suku itu sebenarnya dia diikat dalam sebuah sistem nilai. Nah, saya dari diskusi tentang suku ini dalam setiap tradisi atau upacara atau ritual-ritual yang dilakukan oleh suatu suku, misalnya suku Toraja, yang mungkin salah satunya yang secara umum ya, mohon nanti dikoreksi kalau saya yang keliru, Rambu Solo. Rambu Solo ini tentu mereka melakukan ini bukan tanpa makna, tidak ada nilai di dalamnya. Nah, nilai-nilai yang kemudian semestinya kira-kira khususnya di Sulbar, karena mereka sudah ada sebagian subsuku ini yang berada di Sulbar ini yang sudah tidak lagi melakukan Rambu Solo misalnya, ataukah mereka melakukan tetapi ada penyebutan lain, apakah nilainya sama atau tidak? Kalau saya sih sebenarnya nilainya sama. Kak. Misalkan di Mamasa kan, di Mamasa itu kan ada 3 wilayah, tapi di dalam 3 wilayah itu dia mempraktekkan 2 sistem keagamaan. Jadi ada yang sistem Alu Sandapitu tadi, ada yang satu Alu Sandasaratu, dan ada juga yang dimix Kak. Dimix maksudnya dimix, misalkan ya ada untuk Sandapitunya, tapi ada juga Sandasaratunya. Artinya perpaduan antara 2 ritual-ritual itu. Ya, begitu. Misalkan pesta orang mati di Kota Mamasa ada sampai Nosu, misalnya apa semua kan pesta orang mati. Tapi sistem agama tuanya itu ada, misalkan masih menggunakan pemuka agama untuk agama lokal itu perempuan. Nah, kalau di wilayah 3 itu murni memang Sandapitu tadi. Jadi murni benar-benar pemuka agamanya perempuan, tidak ada pemuka agama laki-lakinya. Termasuk dalam praktek keagamaan yang harus dipimpin oleh perempuan. Yang tertinggi itu perempuan. Begitu. Kalau di wilayah atas di kotanya saya lihat sudah ada percampuran. Nah, sebenarnya itu juga yang berada di wilayah Mekki dulu, cuma karena 100% meninggalkan agama dulu, akhirnya semakin hilanglah ini data-data itu dan orang sudah mulai
merasa saya bukan suku Toraja karena beda caranya begitu. Itulah akhirnya menjadi kesalahpahaman Kak. Nah, dari Toraja kita ke suku Mandar. Iya. Ya. Dari Toraja kita ke suku Mandar. Khususnya yang ada di wilayah Sulbar ini, kerap kali kita menemukan suatu perdebatan bahwa saya tidak ingin disebut sebagai orang Mandar. Iya. Hanya karena mungkin tidak tinggal di wilayah Polewali, Majene, dan seterusnya. Nah, demikian sebaliknya. Nah, secara geografis ya atau wilayah, kan misalnya ketika saya berada di Mamuju, tadi kan kita sudah sepakat ketika ada kesamaan bahasa, ada kesamaan tradisi, bahkan sistem keyakinan yang turun diwariskan oleh moyang kita, itu sudah menisbahkan kita bahwa saya ini bagian dari suku Mandar itu. Nah, yang terjadi hari ini adalah ada sekat, ada sekat itu tadi. Nah, saya tidak akan menggiring bahwa apakah saya harus menyebut suku Mandar. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di publik ini kan sebagian yang menyebutkan bahwa dari seluruh Sulbar orang sudah disebut Mandar. Nah, kita butuh satu perspektif bahwa apakah Mandar ini adalah satu wilayah yang mencakupi Sulbar, ataukah memang dia suku yang terdapat sub-sub suku itu tadi? Kalau yang saya baca ya Kak, maksudnya yang saya dapat, saya tidak berani mengatakan bahwa itu sudah ini final, atau saya sudah ini, tidak. Kalau yang saya tahu memang Sulbar itu Afdeling Mandar. Afdeling Mandar. Nah, ya artinya pusat pemerintahan itu kan. Tapi kalau untuk suku tidak semua Mandar. Tidak semua Mandar. Tapi kalau pemerintahannya Mandar. Mungkin dulu Belanda atau apa mungkin mengambil dari paling mayoritasnya suku mungkin. Saya kurang tahu juga. Tapi kalau menurut saya mungkin kurang lebih seperti itu. Misalkan ya kenapa bisa dikatakan orang Mandar, ya mungkin banyak ciri-ciri yang bisa membuktikan bahwa dia Mandar Kak sebenarnya. Misalkan kebiasaan-kebiasaannya, cara-caranya, cara hidupnya, bahkan mungkin bahasanya. Kan? Dan mungkin kalau ada perbedaan dialek atau apa kan, ya namanya suku pasti ada sub-sukunya lagi. Di sub-suku ini dialek juga kan bisa berubah lagi. Bisa berubah lagi. Bisa berubah sesuai dengan apa namanya kondisi geografis barangkali. Saya punya teman seniman loh Kak. Misalkan ya kalau sesulbar sendiri yang masih pakai bahasa Mandar terus tidak mau dibilang Mandar itu sebenarnya lucu sih. Sedangkan teman saya itu pelukis Kak. Dia sudah lama di Jakarta. Sampai punya anak di Jakarta, anaknya tetap mengaku dia suku Mandar walaupun dia tidak bisa bahasa Mandar karena dia berdarah Mandar. Jadi sangat alangkah lucunya ketika misalkan masih dalam lingkup Sulbar, dia tidak mengaku Mandar, padahal sukunya memang Mandar. Begitu. Nah, jadi artinya kita mau mengatakan bahwa Mandar itu tidak berbicara tentang satu wilayah yang mungkin saja terdapat sub-sub suku di dalamnya. Misalnya saya tinggal di Mamuju, ada kesamaan bahasa dengan Mandar, ada kesamaan tradisi, ataukah mungkin sistem keyakinan yang diwariskan moyang kita dulu ya. Sehingga saya tidak mau disebut Mandar karena saya ini berada di Kabupaten Mamuju. Mungkin begitu sebaliknya, saya tidak mau disebut sebagai orang Toraja karena saya berada di Kalumpang. Nah, bahkan di Kalumpang sendiri ini terbagi dua pendapat lagi. Dia mengatakan bahwa Kalumpang itu adalah Maki dan Kalumpang itu adalah Tanah Lotong, kan? Banyak lagi ada yang Kalumpang lagi Kak. Banyak lah nama banyak. Kemudian menciptakan bahwa saya ini sukunya sebenarnya suku Tanah Lotong, saya sukunya suku Maki. Nah ini sebenarnya dari dua perdebatan itu dulu lah. Saya belum berani masuk bahwa ternyata ada suku baru lagi. Gue tahu memang ada. Dari dua misalnya antara Tanah Lotong dengan Maki. Kira-kira bagaimana Bang Dhani melihat itu? Kalau saya sih Kak, sebenarnya sama-sama benarnya lah. Saya ndak mau mengatakan bahwa datamu salah itu, saya ndak berani Kak. Saya tidak punya kekuatan untuk atau hak untuk bilang begitu kan. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Misalkan begini, ketika kelompokmu adalah, kamu merasa kelompokmu adalah Maki, ya kamu boleh yakin seyakin-yakinnya bahwa kelompokmu Maki. Misalkan kelompokmu adalah Tanah Lotong, ya boleh. Nggak apa-apa. Tapi perlu diketahui bahwa itu semua bukan nama suku. Karena itu adalah sebuah sub-suku. Dari suku Toraja. Iya. Bukan berarti orang Maki atau orang Tanah Lotong itu dari Kabupaten Toraja, bukan. Toraja itu semua orang yang di gunung itu adalah Toraja. Jadi orang yang Proto Melayu itu adalah Toraja. Begitu Kak. Misalnya di Kalumpang ada yang kita sebut sebagai Tanah Lotong. Tanah Lotong itu apa sih?
Kalau yang saya tahu Kak, mungkin ini diambil dari dulu wacana pembuatan Provinsi Toraja Raya. Memang ada lagunya Kak. Tuh, misalkan ini. Tanah Lotong, Kondo Sapata, Tanah Rongkong, Rantai Pao, dan Makale, serta Poso. Semuanya digabungkan dalam satu, suku bangsa Toraja bersatu. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke seperti apa slogan daerah gitu. Slogannya. Misalkan Mama Asa kan bilang Kondo Sapata, Pinrang, Bumi Lasingrang, gitu kan. Jadi misalkan Tanah Lotong, kalau saya lihat sih memang ada beberapa pencampuran dari Seko Kak. Oh Seko. Ya dari Seko. Memang kan Seko itu terkenal dengan Tanah Lotong. Tapi memang tidak bisa juga dipungkiri bahwa di Kalumpang juga banyak orang dari Seko. Itu tidak bisa juga kita. Persebaran dari Luwu ya. Iya dari Luwu ke Kalumpang, sehingga mereka menyebut diri sebagai apa? Tanah Lotong. Ya. Tanah Lotong ini adalah ya semboyan ya. Bagaimana misalnya Kondo Sapata dengan Bumi Lasingrang. Jadi dia bukan satu suku. Demikian pula dengan Maki. Tapi kalau Maki sendiri bagaimana? Kalau sebenarnya Maki ini apa? Maki ini sebenarnya kelompok komunitas orang-orang bersuku Toraja juga. Yang wilayahnya itu sebenarnya pusatnya itu sebenarnya daerah Karataun. Makanya ada namanya Sagu Maki. Tuh sampai ada yang berbatasan Barupu. Jadi ketika orang-orang Maki ini masuk ke wilayah Toraja melalui Barupu, misalkan jual kopi, jual suku mandi, orang Toraja akan selalu mengatakan Tomaki. Karena ada juga yang berpindah masuk wilayah Tabulahan, makanya terkenallah di Tabulahan dengan istilah Tomangki. Dan ya beberapa data dari Belanda memang menyebutkan di situ Tomaki. Tomaki ada misalkan di senjatanya Tomaki. Terus misalkan di saya baca di Lontara Mandar, ya saya tidak terlalu tahu bahasa Mandar, tapi saya pernah dengar di situ tertulis Topole Rimaki. Artinya Maki itu ada namanya begitu. Artinya bahwa dalam teks-teks Lontara itu ada Maki disebut. Iya, ada Maki disebut. Menunjukkan artinya, bahwa dia berasal dari Maki. Ya, artinya bahwa nama Maki itu ada juga. Jadi tidak bisa kita sangkali itu. Berarti bukan sesuatu yang lahir dari ruang yang kosong yang tiba-tiba ada. Bahwa sesungguhnya dia sebenarnya ada. Demikian pula dengan Tanah Lotong tadi. Iya, ada. Jadi tapi tidak bisa dikatakan itu adalah nama suku besar, tidak bisa. Tapi lebih ke nama subsuku. Yang membentuk satu komunitas yang mungkin tinggal di suatu wilayah. Karena melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sedikit berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan suku-suku Toraja lainnya, misalkan yang di Poso, misalkan yang di Mamasa, misalkan yang di Tabulahan. Gitu Kak. Ini ada menarik. Nah, ini kan kita berbicara seputar tentang persebaran atau diaspora dari 4 suku tadi, 4 suku itu tadi, yang tentunya dalam persebarannya, ketika dia berada dalam suatu wilayah, akan menciptakan satu tradisi baru, atau mungkin dia berubah, yang tidak, ya mungkin bisa saja membawa tradisinya masuk dalam suatu wilayah. Nah, yang menarik adalah, misalnya ketika suku Toraja yang mungkin sudah bermukim di Kalumpang yang tidak lagi melakukan misalnya Rambu Solo atau sejenisnya, tetapi ada satu ritual yang berasal dari daerah atau wilayah yang ditempati itu, tapi tetap saja masih bisa dikategorikan sebagai suku Toraja. Banyak Kak, misalkan aturan dari salah satu 7.707 butir pemali tadi Kak. Contohnya Paseda. Paseda ini dari mana? Di Kalumpang. Misalkan kita melanggar sesuatu kesalahan, itu kan harus di Paseda. Misalkan harus membakar kerbau bisa, membakar babi bisa, ayam bisa. Itu kan bagian dari sebenarnya itu peninggalan dari agama Aluk Sandap itu. Walaupun sekarang mayoritas mungkin Kristen ya. Tapi jadi dari situ saja kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya peninggalan dari kebiasaan agama suku Toraja zaman dulu. Ya contoh juga lagi, misalkan kemarin saya mengikuti pentabisan gereja. Tapi tidak dikatakan pentabisan gereja, saya lebih dengarnya mereka bilang acara makbua. Ya, jadi ucapan syukur ini kan sebenarnya bahasa-bahasa yang dipakai dalam agama Alu. Begitu Kak. Jadi inilah membuktikan bahwa ini sebenarnya benar-benar
tradisi dari suku Toraja. Misalkan di daerah Lebani kalau tidak salah ya, saya kurang tahu, tapi saya sudah dapat fotonya. Itu ada kuburan batu yang di Pahat kota, yang seperti biasa kita lihat di daerah Toraja, di daerah Kabupaten Toraja begitu. Jadi itu saja sudah membuktikan bahwa itu sudah kebiasaan dari suku Toraja. Meskipun kemudian ritual itu tentu tidak lagi sama yang sesungguhnya yang dilakukan misalnya di wilayah Toraja hari ini, tetapi tetap saja terbawa atau mungkin dari berapa butir tadi yang 700 lebih yang masih identik atau mirip atau ada kesamaan dari tradisi atau ritual-ritual agama itu. Nah, kita sudah membahas tentang bahwa ada sub-suku dari 4 suku yang kemudian diakui atau kita ketahui secara umum. Saya mungkin akan lebih spesifik lagi dari perjalanan Bang Dhani ini selama melakoni aktivitas saya mematung, terus melukis bahkan sampai di mural ya kalau mural. Saya biasa saksikan, tentu itu sudah punya banyak pengalaman berteman dengan beberapa komunitas atau bahkan suku malahan ya, suku Dayak. Nah, ini menarik untuk kita coba gali lah dari Bang Dhani. Kira-kira apa yang Bang Dhani dapat selama ini setelah bergaul dengan mereka, dari pelajaran-pelajaran mereka, yang apa sih sebenarnya yang Bang Dhani cari ini sebenarnya? Saya cari sebenarnya kenapa bisa orang dulu itu keseniannya itu sangat surrealis menurut saya. Surrealis ya? Iya, saya misalkan kenapa kerbaunya dibikin mulutnya rata, ini maksudnya apa? Kan kenapa harus begitu? Nah. Coba misalkan juga ada ukiran ular berkepala ayam, apa coba maksudnya? Nah, misalkan begitu. Ada juga saya dapat ukiran itu monyet ambil enggak tahu buah apa itu bersusun. Saya cari juga, terus apa maksudnya, kenapa pohon beringin? Ternyata itu Kak, itu yang membuat kesenian juga kayak saya menjadi lebih tertarik, kenapa harus begini, dan akhirnya saya coba langsung terjun ke lokasi, cari buku yang menceritakan itu, dan oh ternyata ya ini semakin saya selidiki ternyata bisa membuktikan bahwa ya ternyata Kalumpang suku Toraja, Mamasa adalah suku Toraja. Ternyata dibuktikan dengan corak tadi, gambar-gambar tadi Kak, banyak. Dari situ saya lihat sebenarnya. Dari perjalanan selama bergaul dengan beberapa suku, artinya bahwa Bang Dhani sudah mampu menarik satu kesimpulan sementara yang mungkin belum bisa di. Saya tidak berani, tapi tentu ini final. Dalam setiap apa yang menjadi keyakinan kita atau apa yang menjadi dasar pengetahuan, tentu harus dibuktikan dengan beberapa data-data termasuk referensi yang Bang Dhani ya seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, termasuk juga ketika orang membicarakan tentang Mandar, dia harus juga punya kekuatan atau bukti valid bahwa saya sebenarnya adalah orang Mandar. Dibuktikan dengan ini, bukan bermaksud bahwa Mandar lah yang kemudian ingin mendominasi, tidak ada maksud dominasi. Demikian pula Toraja tidak bermaksud mau mendominasi di Sulbar ini. Nah, dari perjalanan Bang Dhani selama jadi perupa atau pelukis bahkan pematung, saya perhatikan dari jauh. Tentu banyak pengalaman yang kemudian diambil, dipetik, termasuk ilmu pengetahuan. Saya tertarik ini ketika misalnya Bang Dhani ketemu dengan suku Mandar, ya, ketika Bang Dhani ketemu dengan suku Toraja, suku Bugis dan Makassar, tentu masing-masing punya nilai kebudayaan yang dibawa, masing-masing. Nah, sebagai seorang seniman lah ya, kira-kira dari 4 suku ini yang menjadi pengetahuan umum, kira-kira apa yang Bang Dhani tarik sih sebenarnya dari mereka ini? Makna-makna apa saja yang kemudian ingin Bang Dhani cari dari sana, di luar dari bahwa sesungguhnya saya ini misalnya saya masuk dalam suku Toraja, saya masuk dalam suku Mandar atau suku Bugis atau Makassar, apa sih sebenarnya yang Bang Dhani dapat dari situ? Banyak Kak, maksudnya kalau tentang sesuatu itu sebenarnya lebih ke keseniannya, lebih ke kebiasaannya itu saya dapat banyak sekali, bahkan bisa memunculkan ide-ide baru. Ide-ide baru ya. Sebenarnya ide saya ini sudah menumpuk, menumpuk sekali banyak. Yang kemudian diaktualkan mungkin dalam bentuk apa, lukisan, patung. Saya juga sebenarnya itu sangat penasaran dengan kenapa ukiran di Mamasa itu namanya darang-darang. Darang-darang itu diartikan dalam bahasa Indonesia kuda-kuda. Kuda-kuda. Tapi ternyata makna sesungguhnya bukan kuda loh Kak, tapi naga. Naga. Karena ya kalau saya lihat memang dia bilang kuda, tapi ada motif bersisik. Bersisik. Tapi bertaring juga.
Jadi ya sebenarnya naga. Itulah yang mungkin Bang Dani maksud bahwa ternyata arahnya kayak surrealis ya mereka. Iya. Terus saya dapat lagi di kain Sarita India di Kalimpang. Saya agak bingung itu Kak waktu itu, karena kenapa di gambar itu ya ada orang menari sayo, ada orang kasih minum kerbau, ada orang adu ayam, tapi kenapa ada gambar naga? Maksudnya ini orang dapat dari mana ini naga? Imajinasinya sampai ke sana ya? Ya kenapa bisa? Jadi tapi memang dari semua komunitas kelompok tadi itu memang mempercayai bahwa adanya naga versi Sulawesi. Naga versi Sulawesi. Ya, tapi dia lebih, ya semua menyebutnya sama, namanya Arai, sama. Jadi Kalumpang menyebut Arai, Mamasa menyebut Arai, Toraja juga menyebut Arai, itu lebih ke ayam berbadan ular. Jadi ada perpaduan antara ayam dengan ular. Iya. Kepala ayam dengan badan ular. Nah ini punya satu bahasa dan punya satu makna yang sama begitu. Iya sama. Cuma makanya saya bingung juga. Tapi di Mamasa di model kuda. Di model kuda. Tapi di Kalumpang itu ya benar-benar naga, dia gambar naga. Maksudnya dia dapat dari mana di gambar naga? Apakah itu bagian daripada sistem pengetahuan leluhur kita dulu? Ya mungkin karena dipengaruhi oleh pengetahuan mitos. Ya sebenarnya sih kalau saya tidak heran juga sih Kak, kan katanya Kalumpang itu adalah situs Neolitik tertua kedua di Indonesia kan. Dan nenek moyangnya itu dari Tongkin, Cina Selatan, terus ke Taiwan, terus ke Filipina. Ya kan kepercayaan dari Cina Selatan, Cina, daratan Cina itu naga kan memang sudah. Ya sepertinya ada hubungannya di situ sih. Maksudnya ya kurang lebih lah dipengaruhi oleh mitologi itu yang kemudian masuk dari persebaran manusia yang kemudian masuk ke wilayah Kalumpang itu ya. Nah, akan tetapi kan seiring dengan perkembangan agama sudah masuk yang kemudian bukan lagi mendistorsi, bahkan malahan sudah hilang. Ya, mengganti bahkan ya ketika masih ada yang melakoni itu dianggap sesuatu hal yang mundur, padahal sesungguhnya mereka ini yang awal yang masuk, lalu kemudian hadirnya agama, ya mungkin termasuk Muslim, termasuk Kristen, ya, dan terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok atau aliran tersendiri. Nah, kalau Bang Dani selama ini dalam proses perjalanannya berkenalan dengan atau berteman dengan beberapa suku-suku yang mungkin di luar suku di Sulselbar ini, dari 4 tadi ada suku Dayak, tentu sudah punya banyak pengetahuan tentang sistem kebudayaan dari berbagai suku. Khususnya kita di Sulbar, sebagai orang yang punya pengalaman tentunya, kira-kira bagaimana Bang Dani melihat kebudayaan kita Sulbar? Masa depan kebudayaan kita? Masa depannya kalau orang tidak berdebat nama suku pasti akan bagus Kak. Sebenarnya sih. Juga jangan memperdebatkan lagi antara PUS dan PBB. Antara Mandar dan Toraja, antara nama suku, nama-nama lokal yang dibikin sendiri. Yang sub-sub suku tadi. Seandainya kalau kita memahami ya pelajaran sekolah kan ya sudah jelas lah suku itu cuma 4. Teliti saja yang mana tadi, misalkan bahasa kita lebih dekat kemana. Sebenarnya itu sih, saya lihat lebih ke ego siapa yang mau paling tua. Akhirnya jadi tambah tidak maju kita ini. Berarti muncul bertengkar sendiri lah dengan teman. Ada egosentris bahwa saya yang harus lebih dominan dari yang lain. Iya, kadang ada begitu Kak. Berarti bukan kita tidak lagi mencari bahwa apa sih sebenarnya persamaan-persamaan kita yang bisa disatukan untuk masa depan. Pulau lain itu sudah final loh Kak. Sudah final ya? Iya sudah. Berarti kita saja yang mempertahankan bahwa saya orang di Jawa sudah bilang saya orang Jawa sudah. Saya orang Sunda sudah. Misalkan orang Baduy saja yang punya kebiasaan sendiri saja, mereka tetap mengakui bahwa dia subsukunya Sunda. Subsuku Sunda. Kita masih sibuk dengan bahwa saya bukan Mandar, saya bukan Toraja, saya bukan itu yang Bugis atau Makassar. Kesibukannya orang di sini. Akhirnya ya sebenarnya sedikit malu Kak, prestasi kita itu masuk SDM terendah juga di Sulbar. Jadi mungkin karena pengaruh begitunya juga masih sibuk kurus itu. Betul. Siapa yang tua dan siapa yang muda. Nah, meskipun kemudian tidak selamanya yang tua harus bijak demikian pula sebaliknya. Dan harus menjadi suku A, menjadi suku B, berdebat tentang ini itu terus tidak selesai akhirnya. Artinya tidak urgen lah, tidak penting lagi memperdebatkan persoalan bahwa saya suku ini, tinggal bagaimana kita melacak
ada kesamaan-kesamaan, lalu kemudian tetap kita memperbanyak referensi yang kemudian disampaikan Bang Dani tadi. Tentu ini menjadi spirit kita bersama. Mungkin terakhir dari perbincangan singkat kita ini, diskusi, saya minta satu pesan dari Bang Dani gitu, untuk generasi muda lah yang ada di Sulbar atau Sulselbar pada umumnya. Bagaimana kemudian kita mencoba kembali kebudayaan kita masing-masing. Saya minta pesannya kira-kira apa? Kalau pesannya sih sebenarnya untuk teman-teman ya, apalagi yang kaum muda, untuk penerus generasi selanjutnya ini, nggak usahlah berdebat lagi masalah suku A, suku B, nama suku ini, nama kampung ini, nama ini, nggak usah. Lebih fokus ke yang lain lah menurut saya, hal-hal kreatif lah, hal-hal bermanfaat gitu kan. Sebenarnya kalau suku itu sudah final lah. 4 itu tadi sudah final. Makassar, Bugis, Mandar, Toraja. Bahasamu lebih dekat kemana, itulah suku kamu. Sudah sebenarnya. Tradisimu? Kalau ya itu tradisimu. Kalau kamu mau mencari tahu yang lebih, jangan berdebat tapi membaca. Dan tinjau ke lokasi. Saya begitu Kak. Saya baca hari ini bilang ada ritual Mapurondo, perempuan menari di atas pohon, saya langsung ke lokasi dan buktikan di lokasi. Untuk itu benar. Sebagai bentuk memverifikasi apa yang kita baca. Jadi lebih baik begitu daripada cuma berdebat kosong. Akhirnya yang awalnya saling sama-sama ngopi bertengkar, kan? Karena perbedaan-perbedaan. Hanya karena persoalan keakuan ya. Gitu. Hanya persoalan egosentris yang membuat kita tidak saling lagi melakukan transformasi pengetahuan. Ini menarik dari Bang Dani, bahwa untuk mengetahui kemajuan kebudayaan kita, perbanyak membaca, terjun ke lapangan untuk memastikan apa yang kita baca, agar kebudayaan kita bisa lebih maju ke depan. Bukan lagi saatnya kita berdebat bahwa suku A, suku B yang paling unggul, tetapi kita harus melacak apa kesamaan-kesamaan bahasa kita. Kenapa saya bilang harus terjun ke lokasi Kak? Karena kadang ada orang membaca Kak, dia membayangkan lain ternyata, dia tafsirkan lain, begitu. Berarti dari hasil bacaan yang kemudian ini kan masih multi tafsir, makanya kita harus cross check ke lapangan. Harus ke lapangan. Dari hasil bacaan itulah yang kemudian kita harus cross check ke lapangan. Ketika apa yang kita baca sinkron atau punya kesamaan di lapangan, maka itu sudah bisa menjadi penguatan kita ya. Oke, baik teman-teman sekalian dari Galeri Mandar. Saya pikir perbincangan singkat ini tentu akan punya episode lah, mungkin bincang-bincang santai dengan Bang Dani ini. Tentu tidak sampai di sini, tentu kita harus banyak lagi belajar, termasuk ya saya pribadi nih Bung Dani. Sama, saya juga saya sangat pribadi, banyak belajar. Apa yang disampaikan oleh Bung Dani atau termasuk kami di sini, tentu bukan sesuatu hal yang final ya. Nah, itu masih bisa kita. Bukan juga bermaksud menggurui, tidak. Kita cuma diskusi apa yang jadi pengalaman saya, apa yang sedikit yang saya tahu, mungkin bisa dibagikan. Kan lebih baik membagikan hal positif daripada hal negatif. Betul. Nah, ini yang menarik teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya kita tidak sedang menggurui, kita juga tidak sedang mengatakan bahwa apa yang kita bincang ini sudah final, tetapi tentu punya dasar masing-masing ketika kita ingin membantah sesuatu. Baik teman-teman sekalian, pemirsa di rumah maupun di mana saja berada, tentu untuk memajukan kebudayaan kita harus memperbanyak literasi atau bacaan, termasuk terjun ke lapangan sebagaimana disampaikan oleh Bang Dani. Mungkin sampai di sini bincang santai kita bersama dengan Bung Dani. Saya akhiri dengan ucapan selamat malam, salam budaya.